Ini kabar baik ini. Dengan semua pengetahuan Dharma yang sudah kita pelajari, maka kita memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengelola kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Itu kabar baik atau kabar buruk? Baik ya. Baik mana kalau ada yang menciptakan, mengelola kehidupan kita, kita serahkan pada orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana mengelola dan membentuk kehidupan kita sendiri. Maksudnya apa? Apa yang sudah terjadi, kegagalan dan juga keberhasilan, tujuan. Kita sudah mendapatkan keberhasilan tujuan, yaitu sebagai manusia. Berarti sudah tidak bisa dirubah kan? Penampilan, kita juga sudah mendapatkan kegagalan atau keberhasilan? Hah? Masih gagal. Kalau masih gagal, pergi ke Korea Selatan. Bisa dirubah. Ya. Jadi penampilan pun sulit dirubah. Ya. Waktu bisa nggak dirubah? Hah? Ya bisa kalau kita pindah negara kayak tadi kan teman saya kan pindah patah di sini nggak enak pindah. Kalau Anda pindah dan itu terjadi. Beberapa kawan saya dari negeri-negeri negara Buddhis yang hidupnya di negaranya tidak baik, mereka mempunyai tekad bahwa sekali mereka bisa keluar dari negara tersebut, mereka tidak akan kembali lagi. Banyak kan yang akhirnya berpindah ke Amerika atau pindah kemanapun, pindah ke negara maju. Mereka ingin memperbaiki nasib, sah-sah saja. Pindah kok. Kenapa? Karena di sini nggak subur, dia pindah ke tempat yang subur. Paham? Seperti tadi biku yang berpindah patah di satu kelompok nggak dapat apa-apa, dia melirik ke grup kita, kok naiknya kok bak terbuka terus kalau pulang. Akhirnya dia pindah. Boleh nggak gabung ke sini gitu? Boleh. Kenapa? Karena dengan berada di lingkungan yang lebih baik, maka karma buruk akan lumpuh dan karma baik akan tumbuh subur. Dari tiga tadi sulit dirubah secara umumnya, tujuan, penampilan, dan waktu sulit dirubah. Tetapi ada satu yang bisa kita rubah, yaitu cara. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, bagaimana kita memandang kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa melihat sesuatu dari sudut yang negatif akan menghasilkan penderitaan dan kesedihan. Sementara melihat sesuatu dari sisi yang positif akan menghasilkan perdamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Yang harus kita ingat bahwa pengalaman kehidupan apapun selalu bisa dilihat dari dua sisi, dari dua sudut. Anda mau melihatnya dari sudut positif atau Anda mau melihatnya dari sudut negatif? Anda mau menerima buah karma buruk itu dari sudut yang positif atau Anda menerimanya dari sudut yang negatif? Karena sesungguhnya yang membuat kita menderita bukanlah buah dari karma tersebut, tetapi reaksi kita terhadap buah karma tersebut. Kalau kita bereaksi secara negatif terhadap buah karma buruk kita, maka jelas penderitaan yang muncul. Tetapi kalau kita bereaksi secara positif terhadap buah dari karma buruk, maka tidak ada penderitaan yang muncul. Saya akan beri contoh. Dua orang sahabat sedang bercakap-cakap, kemudian tiba-tiba datang orang ketiga yang tidak dikenal oleh mereka sama sekali, dan orang ketiga ini memulai memaki-maki orang yang pertama tadi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan telinga, dengan intonasi yang kasar, sehingga akhirnya orang pertama tadi membalasnya dengan kemarahan. Kamu pikir kamu siapa memaki-maki saya? Kamu kan tidak kenal saya. Kamu mengganggu kebahagiaan kami berdua. Si orang pertama tadi menderita. Tetapi ceritanya kemudian berpindah. Orang ketiga tadi memaki-maki orang yang kedua dengan kata-kata yang kasar, yang sama, intonasi yang sama, semuanya sama. Tetapi orang kedua karena dia lebih bijaksana, dia tersenyum. Dia memaafkan. Sahabatku, dari tadi kamu marah-marah terus. Pasti kamu haus. Minumnya ada jus. Lihat, kenapa ada dua orang menerima perlakuan yang sama tetapi bisa bereaksi berbeda-beda? Ya, seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan menciptakan penderitaan. Seseorang yang membalas kemarahan dengan senyuman, cinta kasih, memaafkan, maka dia merubah neraka menjadi surga. Ya, oleh karena itulah segala sesuatu bisa Anda lihat dari dua sudut. Saya sangat menghayati ini dengan sangat baik sekali karena 15 tahun yang lalu ya, saya mengalami hal yang sama, ya, penolakan terhadap sesuatu kehidupan, ya, kemudian kesedihan, penderitaan, karena menurut saya ada saja sahabat-sahabat saya yang memperlakukan saya dengan buruk sehingga akhirnya membuat saya stres, bukan stres dalam artian yang sesungguhnya, membuat saya tidak happy di dalam kehidupan ini. Pada waktu itu saya berpikir bahwa mereka yang telah membuat saya sulit di dalam kehidupan ini. Sampai pada suatu hari pada saat saya bermeditasi dan cukup dalam sekali meditasi saya, dan kemudian setelah keluar dari meditasi saya mencoba untuk menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya terkejut. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk dalam alam meditatif yang cukup dalam, memori kita kan sangat tajam sekali, batin kita sangat lentur sekali, sehingga untuk diarahkan ke pengalaman-pengalaman kehidupan masa lalu itu sangat cepat sekali. Dan saya terkejut pada saat saya mengingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tersebut. Pada hari itu, malam hari itu saya tidak marah. Saya bolak-balik peristiwa tersebut, saya lihat dari berbagai sisi dan saya amati, saya tidak marah. Untuk pertama kalinya saya sadar lebih dari 15 tahun yang lalu bahwa ternyata kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi.
Ya, bahwa ternyata peristiwa yang menurut kita itu sangat menyakitkan, ya, bisa kita lihat dari sisi yang positif dan suasana hati yang menyakitkan itu tidak muncul. Bahkan kita tersenyum, bahkan kita memaafkan mereka. Dan setelah keluar dari hutan, saya menemui mereka yang mereka akhirnya kaget, yang saya katakan, friend, thank you ya, gitu. Untung kamu dulu menyakiti saya. Ya. Kalau kamu dulu nggak menyakiti saya sekarang nggak jadi biku. Segala sesuatu bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Apapun itu juga. Jadi jangan terpenjara oleh masalah kehidupan Anda. Kalau Anda masih merasakan kesulitan, penderitaan, kesedihan, maka apa yang harus Anda lakukan? Rubah sudut pandang Anda. Cari sudut yang positif. Karena pasti di sana ada kebahagiaan. Cuman masalahnya Anda mahir atau tidak untuk merubah sudut pandang tadi. Kalau Anda bisa menemukan dan Anda terbiasa untuk melihat sesuatu dari sisi yang positif, maka dunia akan tampak indah. Ya, jadi lihat, dunia luar adalah cerminan dari dunia di dalam diri kita. Ya, bagaimana Anda melihat dunia luar itu sesungguhnya adalah suasana hati Anda. Paham? Kalau contoh yang sering dipakai adalah kalau lensa kacamata saya ini berwarna merah, maka dunia akan tampak merah. Lalu pertanyaannya, apakah salah dunia? Kenapa dunia kok merah semua ya? Salah siapa? Hah? Kalau ini berwarna hijau, maka dunia kemanapun saya memandang akan tampak hijau. Lalu saya komplain, kenapa dunia kok tampak hijau sekali? Hijau semua, nggak ada merahnya sedikit pun ya. Yang salah siapa? Dunia atau kacamata saya? Kalau Anda di kantor kok melihat teman Anda menjengkelkan, itu artinya apa? Hah? Ganti teman saya menjengkelkan gitu. Artinya apa? Kacamata Anda kacamata menjengkelkan. Betul tidak? Hah? Nah sekarang tahu kan Anda nggak? Tolonglah jangan ketemu saya komplain lagi lah. Karena saya akan jawab kacamata Anda tuh loh yang harus dirubah. Jangan kacamata komplain lah. Kacamatanya cinta kasih. Jadi tampaknya indah semua. Betul tidak? Hah? Bagaimana Anda memandang dunia itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati Anda. Ya, jadi kalau Anda memandang dunia ini secara negatif, maka kemanapun Anda memandang, kemanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, semua akan tampak sebagai sesuatu yang tidak baik. Sangat negatif. Apa yang Anda baca? Hah? Apa yang Anda baca? Hah? Hah? Apa yang Anda baca sangat tergantung suasana hati Anda. Hah? Tulisannya tidak salah, hati Anda yang salah. Hah? Fokus Anda yang salah. Good or evil? Benar. Hah? Anda nggak melihat ada evil di sana? Enggak. Bagus. Lihat, pelajaran karma sedemikian pentingnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya dunia itu fine-fine saja. Ya. Yang salah adalah cara kita melihatnya. Tidak ada yang salah dengan dunia ini, tidak ada yang salah dengan suami Anda, tidak ada yang salah dengan istri Anda, tidak ada yang salah dengan anak-anak Anda, tidak ada yang salah dengan siapapun itu juga. Yang salah adalah cara pandang kita, suasana hati kita. Kalau tadi di awal saya mengatakan kalau kita terlahir di neraka, jangan khawatir, kita rubah neraka jadi surga, itu hanya perumpamaan saja. Artinya kalau di dalam kehidupan ini Anda merasa hidup seperti di neraka, maka geserlah sudut pandang Anda. Rubahlah sudut pandang Anda sehingga kehidupan yang seperti di neraka ini akan seperti atau terasa di surga, karena sesungguhnya ya segala sesuatu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Oleh karena itu kembangkanlah persepsi yang positif, kembangkanlah pemahaman yang positif untuk bisa melihat dan menerima segala sesuatu dengan positif, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesabaran, apapun itu juga. Ingat, pelajaran dari hukum karma adalah bahwa tidak ada yang salah dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Ya, karena kita terlahir dari karma kita sendiri, mewarisi karma kita sendiri, dan seterusnya. Dunia luar tidak ada yang salah. Oleh karena itu tadi di awal juga saya katakan, di dalam kehidupan ini hanya ada satu musuh kita, yaitu kekotoran batin kita sendiri. Hanya itulah, satu itulah musuh kita. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan musuh kita tersebut ada di dalam diri kita sendiri. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di luar diri kita. Tidak ada di suami Anda, tidak ada di istri Anda, tidak ada di anak-anak Anda, tidak ada di teman-teman Anda, tidak ada di kantor Anda, tidak ada di luar sana. Kalau Anda masih merasakan ada kejengkelan terhadap pengalaman kehidupan Anda, maka ingatlah pelajaran tentang hukum karma, bahwa kesalahan tidak terletak pada pengalaman kehidupan Anda. Kesalahan ada pada pesawat televisi Anda sendiri. Kesalahan ada pada kita sendiri. Nah lihatlah, kalau masing-masing dari kita memahami ajaran Dharma yang seperti ini, bukankah bumi ini akan menjadi tempat yang indah untuk kita tinggali, karena sudah tidak ada konflik lagi. Paham?
Kalau ada seseorang yang sedang memunculkan kekotoran batin, ya, kemudian dia sadar, saya masih punya masalah dengan latihan saya, masih ada yang kurang, ya. Kemudian teman yang lain juga membantu supaya kekotoran batinnya itu menjadi sirna, gitu. Ya, tapi jangan diambil sepotong, berarti yang lain harus membantu supaya sirna, ya Bante. Nah, berarti ntar kalau saya marah, istri akan saya kasih tahu kamu, kalau pas saya marah, kamu harus bantu saya supaya sirna, ya, gitu. bukan berarti kita mendapat alasan untuk marah-marah terus, ya, tidak. Jadi dengan demikian, dengan senantiasa merubah sudut pandang kita, maka kita akan bisa meminimalkan kekotoran batin. Sehingga akhirnya kekotoran batin, 2 poin yang tadi di awal saya sebutkan. Poin pertama, kekotoran batin semakin jarang muncul. Poin kedua, kalaupun muncul, durasinya menjadi lebih singkat, lebih pendek, tidak berhari-hari lagi. Dengan kehidupan, ya dengan demikian kehidupan akan jadi lebih menyenangkan lagi. Kita akan lebih sering memunculkan cinta kasih, kewelas asian, kebijaksanaan, kesabaran, sifat yang menolong, penuh kemurahan hati, dan semua kualitas-kualitas batin yang positif lainnya. Baik, jadi dengan demikian selesailah seluruh topik tentang hukum kamma.